Halo guys, nama saya Jenny dan saya bule yang tinggal di Indonesia, di kota Medan. Dan hari ini saya mau berceritakan tentang waktu kuliah di Cina. Waktu saya berumur 15 tahun, saya pindah ke Cina untuk kuliah. Dan alasannya kenapa saya bisa pindah ke Cina itu karena dulu orang tua saya, papaku, ada berbisnis di Cina. Dulu sebelum saya pergi ke Cina, papaku sudah sering datang ke Cina untuk berbisnis. Yang menurut dia, Cina itu negara yang bagus, sangat develop, dia sangat suka, dan dia memutuskan untuk dua anaknya, kakak saya dan saya ada kuliah di sana. Yang pertama kakak saya lulus dari sekolah dan dia pergi ke Cina. Dia belajar di sana 2 tahun, baru saya lulus dari sekolah juga ikut ke Cina. Tapi kita belajar kuliahnya beda. Kakak saya belajar di kuliah paling baik di Guangzhou. Jadi saya pergi ke Cina pada tahun 2013 dan saat itu saya berumur 15 tahun. Kalian percaya nggak? Waktu saya 15 tahun saya sudah mulai tinggal sendirian. Saya tinggal di dormitory sama satu orang, my roommate. Dia juga orang Rusia. Oh iya, sewaktu kuliah di Cina, kita tinggal di kota Guangzhou. Dan saya universitas namanya Jinan University. Mungkin kalian pernah dengar universitas ini. Kalau di Indonesia itu sangat populer universitas karena banyak orang Indonesia kuliah di sana juga. 2 tahun pertama di Cina kita belajar bahasa Mandarin aja. Mulai les jam 8 sampai jam 1 siang kita hanya belajar bahasa Mandarin. Jadi saya belajar Mandarin di Cina selama 2 tahun dan setelah itu langsung masuk kuliah jurusan Business Chinese level 3. Ya, sistem di Cina kayak gitu. Dan kuliah hanya 2 tahun. Dan waktu ini kita sudah mulai belajar banyak les yang ada profesi seperti economics, history dan lain-lain. Jadi tahun keempat kuliah level 4 kita pasti ada bikin skripsi. Skripsi saya itu saya research tentang biaya hidup orang Rusia di Cina. Jadi saya juga tanya banyak-banyak orang Rusia yang tinggal di Guangzhou bagaimana biaya hidup mereka termasuk makanan, tinggal, aktivitas, shopping dan lain-lain. Kalau kalian juga pernah kuliah, ya tulis di bawah apa skripsi kalian. Apakah kalian masih ingat nggak? Dan saya ketemu suami saya juga saat kita kuliah di Cina. Dia juga ambil jurusan yang sama, levelnya yang sama, tapi kelasnya beda. Karena kita dalam satu level ada 3 kelas. Jadi saya di kelas 3, suami saya di kelas 1, tapi kadang-kadang kita juga ada les bersama dalam satu kelas. Jadi kita kenal mulai dari level 3, tapi kita mulai pacaran saat kita belajar di level 4. Nah, bagaimana aktivitas kita saat kita belajar di Cina? Banyak waktu yang kosong, gak gitu sibuk karena kelasnya juga gak gitu banyak. Kelas hanya mungkin mulai jam 8 sampai jam 12 atau maksimal jam 1 sudah selesai dan kita bisa pergi jalan-jalan. Apakah kalian juga seperti itu ya waktu kuliah? Kalau juga gitu ya komen di bawah. Nah, karena kita ada banyak waktu yang kosong dan di Cina ada banyak tempat yang bisa dikunjungi. Jadi saya sama teman saya jalan-jalan, pergi ke library, pergi ke park. Karena di Cina benar-benar banyak park. Pergi ke mall, pergi makan. Sangat enak. Benar-benar di Cina banyak aktivitas yang bisa ikutin. Saya tinggal di kota Guangzhou, itu South China. Jadi suasana di sana sangat mirip sama Indonesia. Mostly
juga panas. Ini hanya di bulan Desember, Januari, dan Februari. Waktu ini 3 bulan sekitar suhunya mungkin 10 degree, nggak turunin dari 10 degree. Juga ada merasa dingin karena di Cina nggak ada yang apa namanya panasin di rumah. Semua kamu perlu beli di website seperti Shopee, Marketplace, banyak-banyak yang untuk bikin panas apa. Panasin rumah. Musim lainnya juga panas seperti Indonesia, mulai 30 degree. Kalau musim panas itu bulan Juni, Juli, Agustus benar-benar terlalu panas. Mungkin juga lebih panas daripada Indonesia karena di sana rasanya seperti air terlalu basah, Berkeringat. ya, sangat berkeringat. Setelah saya lulus dari kuliah, saya masih tinggal di Guangzhou selama 2 tahun. Dan Anda kerja membantu ayah saya sama bisnisnya. Dulu sebelum COVID kita masih ada rencana untuk tinggal di Cina karena di Cina sangat nyaman ditinggal, hidupnya sangat enak di sana. Tapi setelah COVID kita ganti rencana kita dan memutuskan untuk tinggal di Indonesia. Nah, kalian sudah tahu waktu COVID Cina juga lockdown. Kalau mau pergi ke Cina itu benar-benar sangat susah karena perlu karantina di hotel selama 2 minggu dan bikin banyak-banyak prosedur seperti tes COVID dan lain-lain, benar-benar ribet kali. Tapi bulan Maret di tanggal 15 Cina sudah buka untuk turis dan bisa bikin bukan hanya bisnis visa juga bisa, turis visa juga bisa, dan saya sudah beli tiket ke Cina. Benar-benar saya sangat senang bisa kunjungi Cina lagi. Saya pergi ke Cina pada bulan Mei dan hanya 10 hari aja, mau nostalgia. Pergi ke sekolah, pergi ke universitas, pergi ke tempat makan, resto yang saya suka, yang saya cinta, dan shopping. Dan saat saya akan ke Cina, saya bisa bikin vlog untuk kalian dan rekomendasi banyak tempat yang enak banget dan banyak tempat yang bisa beli barang shopping. Kalau kalian tertarik ya tulis di komen untuk saya bikin videonya. Video ini sampai itu aja. Yuk ketemu di video saya selanjutnya dan jangan lupa subscribe, like, dan follow Instagram saya Jennifer.